Hai Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri, nama Ibu Ima Mulyati. Ibu di sini mengajar mata pelajaran PKN. Dan untuk kegiatan MPLS ini, Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang pendidikan anti korupsi. Dan setelah kalian mempelajari materi tersebut, Ibu harapkan kalian bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih disiplin, dan tentu saja jujur. Dan untuk materi ini, Ibu akan memberikan tema berani jujur itu adalah hebat. Korupsi itu apa sih? Kita semuanya juga sudah tidak asing dengan kata tersebut. Sudah familiar di masyarakat, di telinga kita. Kata korupsi bisa bermakna buruk, busuk, jelek, ya. Sederhananya, korupsi ini adalah apabila seseorang diberikan kepercayaan dan menyalahgunakan wewenang tersebut, itu bisa dikatakan sebagai korupsi. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti tampak pada gambar, di gambar ini ada seorang donatur yang memberikan uang semangkok penuh, tapi sampai kepada penerima hanya semangkok kecil. Nah, kira-kira kemana itu sisanya? Nah, bagaimana anak-anak setelah mengetahui definisi dari korupsi tadi? Ternyata perbuatan korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang bekerja di kantoran saja atau mereka yang memakai dasi. Ternyata faktanya banyak sekali perbuatan korupsi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, di antara kalian ada yang pernah menjabat sebagai bendahara? Ada tidak? Nah, pasti ada. Di kelas itu pasti ada yang menjabat sebagai bendahara. Dia dipercaya untuk memegang uang kas. Nah, bendahara tersebut seharusnya dia bisa mempertanggungjawabkan keuangannya. Tetapi kalau dia tergoda dengan perbuatan korupsi, bisa saja bendahara tersebut menggunakan uang kas tersebut untuk memberikan sesuatu. Dan alasan yang akan dia berikan kepada temannya, dia sudah siapkan biasanya. Mungkin alasannya uangnya jatuh atau uangnya dicuri oleh orang lain. Ya, yang penting dia bisa membeli sesuatu tapi bukan dari uangnya sendiri, melainkan menggunakan uang orang lain. Nah, di sini contoh tadi ini menandakan bahwa korupsi bisa dikatakan dengan mencuri. Contoh yang kedua, misalkan begini, ada seorang bapak-bapak, dia bekerja di perusahaan. Pada waktu itu anaknya sedang sakit dan membutuhkan dana. Menolong anaknya yang sedang sakit adalah perbuatan baik. Tetapi karena pada waktu yang bersamaan dia tidak memiliki uang untuk berobat, maka dia menggunakan uang perusahaan. Ya, hal seperti ini pun tidak dibenarkan. Baik semiskin apapun, semua agama tidak membenarkan, tidak membolehkan perbuatan korupsi. Dari contoh satu, contoh dua itu sama-sama tidak boleh kita tiru. Mulai dari sekarang, yuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata bagaimana kita mencegahnya? Cara mencegahnya tentu saja kita harus lebih memperdalam ilmu agama. Dalam agama Islam, ternyata korupsi itu perbuatan dosa. Dan apabila orang yang berani korupsi, maka dia akan masuk ke dalam penjara.
dia akan dijerat oleh hukum atau oleh pasal-pasal yang mengakibatkan dia masuk ke dalam penjara. Dan nanti di akhirat pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Selain itu, anak-anak, kita harus mencari teman-teman yang memberi pengaruh positif. Nah, ingat enggak? Apabila kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka bau kita itu aromanya aroma minyak wangi. Dan apabila kita bergaul dengan tukang sampah, maka baunya atau aromanya kita itu adalah aroma sampah. Nah, begitu juga dengan pergaulan positif, itu akan memberikan dampak yang baik terhadap diri kita. Baik anak-anak, apakah sudah paham materi yang tadi Ibu sampaikan? Berarti mulai dari sekarang kita harus membiasakan untuk jujur dimanapun kalian berada. Dan untuk tugas di rumah, silakan tulis di kertas selembar dan jawab pertanyaan dari Ibu. 1. Apa definisi dari korupsi? 2. Bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus pada perbuatan korupsi? Silakan tugas tersebut nanti dikumpulkan pada hari Sabtu oleh orang tua kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.